Nah, kalau cerita menduduki RRI sama, satu gedung apa namanya, Gerahadi, Gerahadi itu Gerahadi, gimana, ya. Jo? Ya, waktu itu kita ingin, eee, mengatakan atau Mhm. kita ingin menjangkau sebanyak mungkin publik, Ini ya. fasenya berarti sudah menjelang reformasi? Menjelang menjelang, Oke, ya. oke. Itu sudah masuk 98, tapi saya ingin mengatakan bahwa Jokowi harus berhati-hati, ya. Mmm, Jangan kemudian memakai approval rating, jangan memanfaatkan banyak orang yang sedang jatuh cinta padanya untuk mmm, dia bisa berbuat, seenaknya. oke. Karena, pada saat kita berjuang untuk reformasi kita kan nggak tahu Jokowi lagi ngapain dan di mana kan. Jadi Ya karena itu itu Jokowi tidak punya ya, feel ya ya, untuk menegakkan demokrasi yang sudah kita betul, perjuangkan dengan keringat air iya. mata dan darah. Halo Sobat Oke. Forum, ketemu lagi di kanal Menolak Lupa, Forum Keadilan TV. Kanal ini seperti yang sudah kita ketahui adalah kanal yang didedikasikan untuk mengoleksi memori, pengalaman, dan juga tentu refleksi-refleksi atas perjalanan individu-individu yang berkunjung, berdialog, berdiskusi di studio ini. Hari ini, kesempatan ini, episode ini cukup istimewa karena saya bersama dengan kawan lama, kawan yang saya kenal cukup serius untuk menampilkan ketidakseriusannya. Thank you Jojo. Oke. Thank Biasanya you lu di Danar. sini ya. Iya. Sekarang lu Biasa saya jadi, duduk di kursi itu. iya makanya. Sehat Jo ya? Sehat, Iya, alhamdulillah, kayaknya haleluya. habis sibuk keliling-keliling nih. Oh, keliling-keliling capek juga sih. Iya, Heeh. apa yang dikerjain Jo? Ya, memproduksi kegelisahan ya. Ah, Ya, jadi artinya kita berbagi kegelisahan. oke. Jadi Apa yang buat lo gelisah Jo? ya situasi, demokrasi kita, situasi bangsa ya. Oke. Jadi kegelisahan itu jangan di Jakarta doang, Oke, harus oke. di-share ke Iya iya dari iya Sabang iya. sampai Nggak, tapi Merauke. apa, tepatnya yang emang ada apa sih? Kan bukannya semuanya baik-baik saja? No no no, enggak, tidak. Enggak ya? Semuanya, Enggak ya? ya kita sedang tidak baik-baik Oke, saja ya. oke. Kita ini kan senangnya menyembunyikan kotoran di bawah karpet ya. Hmm, 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 Nah, kita hmm, sembunyikan hal-hal yang buruk itu semua di bawah karpet, tapi tidak dituntaskan gitu. hmm, Nah, harusnya hmm. kotoran itu kan digaruk, dibuang ke sampah, jangan Oke, disembunyikan di bawah karpet. oke. Dan dipel Ya ya? ya dan Oke. dipel biar biar Iya bersih iya gitu iya iya. kan. Nah, sekarang kan kita hobinya kan kotoran tuh Hmm, disimpan di bawah karpet aja, hmm, di-cover, ditutup hmm, hmm. gitu. Tapi situasi hari ini apa yang paling membuat lu gelisah, Jo? Ya, eee, saya ini terlibat di pemilu itu sejak 96 ya, Hmm, 96, oke. eee, Jadi u masih Orde Baru ya waktu itu ya iya, sebelum. untuk menghadapi pemilu 97, itu pemilu Oh terakhirnya iya Orde Baru iya iya ya. iya. Oke. Jadi 96 kita sudah bergerak bikin KIP itu ya, itu gerakan KIPP ya? nasional tuh kan. Iya iya. Jadi waktu itu Soeharto pura-pura pemilu, kita pura-pura mantau juga gitu, kira-kira begitu ya. Tapi serius Nah, deh kayaknya pantaunya kawan-kawan KIP begitu. serius dikejar-kejar Iya iya ya, iya iya ya, iya iya. saat itu Iya ya. iya. Nah, konteks situasi sekarang ya, ciri pemilu yang non demokratik itu ada beberapa indikator. Hmm, Misalnya, hmm, melibatkan birokrasi, melibatkan, oke. militer, Aparat ya? aparat, Mhm, polisi ya, mhm, melibatkan kekuasaan, mhm. terlibat dan tidak netral ya. Nah Termasuk itu menteri-menterinya. ya ya Oke oke itu oke salah satu ciri ya, oke. bukan salah satu ya, ada beberapa indikator tapi itu, Salah satu indikatornya itu. salah satu indikatornya itu Oke. ya. Nah Dan sekarang itu semua sekarang terlihat. ya situasi itu muncul seperti Oke. Orde Baru gitu ya, makanya Hmm. sering aku sebut ya, situasi sekarang itu kayak, Orde Baru 4.0 gitu ya. Wah, oke. Orde Baru tapi dia pakai teknologi informasi, Teknologi kira-kira gitu. informasi. Memaknainya gitu boleh Iya ya? iya iya, Oke oke gitu. oke. Jadi, spiritnya muncul lagi ya, Hmm, spirit, non hmm, demokratik itu. hmm. Itu yang, ya itu yang membuat agak gelisah kita, Oke. ya Tapi dengan kalau, eee, dirimu coba perbandingan ya, 96 mulai, di KIPP, mhm, pemilu
97, lalu Ya. kemudian itu reformasi sampai hari ini. Mm. Kalau dibikin grafik atau kurva itu apa? Dia akan seperti apa, Jo? Ya fluktuatif kayak nasib Hmm. rupiah terhadap dolar gitu ya. Jadi naik turun. Oke, oke. Nah, sekarang ini lagi jeblok nih. Ya, Turun situasi drastis ya. turun drastis ya. Hmm. Kita masih melihat sejak pemilu 99 dan pemilu berikutnya itu relatif kita sudah ada perbaikan-perbaikan. Misalnya begini, salah satu syarat untuk pemilu yang demokratik itu adalah penyelenggara pemilunya harus independen. Ya. Nah, kita sudah itu. Oke. Ya, Maksudnya jadi KPU, Bawaslu. KPU, ya? Bawaslu, Oke. kemudian kita bikin DKPP ya. Harus independen, artinya Oke. dia non partisan, bukan dari partai politik ya. Nggak seperti awal reformasi ya, dulu ya. Kita sudah melakukan itu gitu Oke. ya. Oke. Nah, tetapi kan tidak cukup hanya berhenti di situ. Harus ada supporting system ya yang juga menjaga itu ya. Hukum kemudian juga tugas hukum itu adalah menjaga dan mengawal demokrasi. Ya, bukan justru untuk mengobrak-abrik demokrasi. Ya, itu yang diperalat ya, untuk kekuasaan tertentu. Untuk kekuasaan tertentu. Jadi problem demokrasi kita, terutama demokrasi prosedural yang kita namakan pemilu, ya, itu jantung persoalannya itu ada di public trust. Ya. Indikatornya apa? Indikatornya adalah kita butuh 3 lembaga penyelenggara pemilu. Kita butuh 3 kamar. Untuk itu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Di beberapa negara yang lain, saya sudah ke Afghanistan, ke Kamboja, ke Vietnam, ke Thailand, ya, Myanmar dan lain-lain. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara itu, mereka hanya punya 1 lembaga penyelenggara pemilu, semacam KPU saja. Hanya sedikit negara yang punya Bawaslu, ya. Badan pengawasnya. Badan pengawas. Artinya kalau diletakkan dalam logika tadi, itu artinya kita punya pengawas yang bertingkat ya? Iya. Jadi kalau negara lain, bangsa lain itu cuma butuh 1 saja. KPU. Kita butuh 3. Oke. Nah, kalau di tempat lain yang mengontrol KPU siapa aja? Ada yang bentuknya melekat, ya, internal affair semacam itu, ya. Ada yang jadi lembaga tersendiri, semacam Bawaslu. Ya. Nah, kenapa kita sampai 3 butuh gitu? DKPP. Butuh 3. Kita bikin KPU, kita nggak percaya KPU, kita bikin Bawaslu kan, untuk mengontrol KPU supaya on the track. Ternyata KPU dan Bawaslu dalam prosesnya kemudian itu menjadi part of the problem, ya. Menjadi persoalan karena dari pemilu itu kemudian ketegangan-ketegangan di antara mereka. Kemudian kita bikin DKPP untuk ngawasi 2 barang ini, KPU sama Bawaslu gitu loh. Jadi public trust ya isu kita. Nah, sekarang hari ini kalau konteksnya hari ini kita juga akhirnya melihat fenomena sekarang makin nggak percaya juga nih dengan semuanya gitu ya. Nah, hal-hal ini kan yang harus diantisipasi, jangan sampai kemudian nanti pemilunya itu kehilangan legitimasi karena kita nggak percaya dengan proses elektoral yang sekarang. Itu problem menurut saya. Oke. Nah, apa ya kira-kira Jo yang harus kita lakukan ya sebagai katakanlah ya warga gitu ya, sebagai warga bangsa, sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang kira-kira pengen sebetulnya kita lebih baik lah pemilunya. Iya, begini, kita harus berangkat dulu dari demografi masyarakat kita. Ini datanya masih anget ya, dari data yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Jadi misalnya lulusan SD itu ada 64 juta sekian. Ya. Oh, jumlah penduduk Indonesia ya. Kemudian yang lulus SMP itu juga sama, 64 juta sekian ya. Yang membedakan cuma angka di belakangnya saja. Sedangkan yang lulus S1 itu hanya 11 juta. Ya, coba kita bandingkan. Artinya begini. Itu korelasinya apa dengan? Ya, jadi begini. Susah kita untuk melakukan pendidikan politik dengan komposisi masyarakat yang sedemikian. Jadi demokrasi itu juga butuh kedewasaan berpikir, ya.
Nah, saya tidak sedang menggeneralisir bahwa orang yang lulus SD itu pasti bego, pasti nggak ngerti, enggak, Nggak melek politik enggak, kan ya, juga ya. kan? Saya cuma ingin mengatakan begini, bahwa orang-orang yang tentu saja tidak punya kesempatan untuk sekolah atau untuk menikmati pendidikan tinggi, itu biasanya orang dari golongan kelas bawah, ya. Karena kondisi ekonominya nggak cukup, maka dia juga tidak bisa meraih pendidikan yang tinggi. Orang-orang yang kita bisa menghasilkan masyarakat yang well educated, ya. Nah, kondisi ini juga menyulitkan untuk misalnya kita melakukan pendidikan politik, ya. Saya pernah di beberapa wilayah di pelosok terutama berhadapan dengan ibu-ibu nelayan, petani, ya, yang mereka cuma lulusan SD, dan kita kehilangan proses demokrasi dengan kehidupan sehari-hari, seolah-olah itu tidak related gitu, ya. Misalnya begini, saya tanya ke kelompok nelayan, kelompok petani, ya, kalau minyak goreng naik, ibu-ibu komplain nggak? Ya, semua bilang komplain, ya. Protes dengan itu. Ya. Saya bilang bahwa orang-orang yang memutuskan harga minyak goreng itu adalah proses politik. Ya, harga BBM itu proses politik. Karena itu proses politik itu bukan sesuatu yang di awang-awang sana yang tidak yang tidak related dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada missing link gitu, ya, antara proses politik dengan everyday life, ya, dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, ya. Jadi karena itu politik itu seharusnya related dengan apakah dapur kita ngebul atau enggak. Gitu. Itu artinya apakah memang selama ini partai politik ya yang memang kita tahu salah satu fungsi utamanya kan sebenarnya melakukan pendidikan politik. Iya, iya. Itu memang tidak berjalan. Salah satu amanat bagi partai politik itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Nah, itu tugas-tugas besar dari partai politik, ya. Nah, saya tidak mengatakan semua partai politik tidak melakukan itu, ya. Tentu ada yang melakukan itu, minimal terhadap kader-kadernya. Ada sekolah politik bagi kader mereka. Sekolah kader, ya. Nah, tetapi repotnya begini, Danar. Partai-partai politik kita ini kan banyak partai politik yang lahir bukan karena ada konflik yang tajam secara ideologis, tetapi partai politik baru yang lahir itu bukan pertarungan sengit ideologis, ya, sehingga pecah ada partai baru, tetapi sekedar hanya kalah kongres misalnya. Ya, partai baru lahir hanya karena kalah kongres, ya, kemudian lahir partai baru, hanya sekedar itu gitu loh. Ya, partai-partai baru ini disibukkan bagaimana caranya supaya untuk tembus threshold, ya. Misalnya parlemen threshold, ya, disibukkan dengan itu sehingga tidak sempat melakukan bahkan kaderisasi sekalipun. Jadi kalau bisa dianalogikan kayak sekolah itu lebih sibuk ngadepin akreditasi gitu, ya? Iya, semacam itu, kira-kira. Ketimbang memperbaiki kualitas pedagoginya misalnya gitu. Semacam itu. Jadi memang tidak heran kalau memang banyak prasyarat demokrasi yang baik kita memang masih belum banyak bisa penuhi, ya. Biasanya begini polanya, ya. Institusi itu melahirkan orang kuat. Ya. Misalnya Partai Republik melahirkan Bush, ya, melahirkan Trump, ya, orang-orang kuat. Kemudian Partai Demokrat melahirkan Clinton, Obama. Artinya institusi memproduksi orang kuat. Di Indonesia kan polanya terbalik, ya. Orang kuat yang bikin institusi, yang melahirkan institusi. Gitu, ya. Jadi dan celakanya tidak melahirkan orang kuat baru. Orang kuat baru tidak, gitu. Justru institusi itu menjaga supaya orang kuat ini tetap kuat, gitu. Jangan sampai ada orang kuat yang lain. Tidak boleh ada matahari kembar, kira-kira begitu, ya. Nah, itu yang sirkulasi elit kita jadi nggak sehat. Ya, masa calon pemimpin kita, calon presiden kita itu aja, gitu loh. Ya, kita tidak ada anak bangsa yang cukup qualified, ya, untuk menjadi pemimpin. Ini pemimpin dia wajahnya ada di kertas suara dalam
3-4 kali pemilu begitu kan. Ya, Aku ya, nggak tahu ya. ya, seharusnya kita boring lah dengan Ya, itu ya, ya. ya. Aku setuju itu, Jo. Dan kayaknya masih berkutat di Jawa. Ini menurutku, gua orang Jawa ya, tapi Iya, menurut gua iya, itu nggak boleh dibiarkan ya. iya. Kan harus satu saat harus ada dong calon presiden dari Sumatera kek, dari Iya, iya, iya. Sulawesi Iya, kek, dari Ambon gitu kan. Ya iya, ini Indonesia gitu. iya, Kenapa iya. seolah-olah jadi hanya Jawa yang apa namanya, quote and quote berhak menjadi calon presiden gitu kan, itu agak lucu ya. Iya, itu ada kaitannya dengan demografi juga. Ah, 60% pemilih kita itu kumpulnya di Jawa. oke. Oke, soal demografi itu mungkin satu hal, tapi apakah Mhm, memang juga ada aspek lain soal misalnya pemerataan pendidikan, lalu kemudian memang fasilitas-fasilitas yang berkembang itu memang relatif di Jawa, sehingga kan proses apa namanya pendewasaan lebih banyak dilakukan di Jawa, atau mhm, mhm, gimana menurutmu? mhm. Ya, ya, pemerataan itu memang menjadi signifikan ya, karena tidak semua daerah dari Sabang sampai Merauke itu menikmati fasilitas yang Hmm, sama. hmm, Misalnya, terhadap akses komunikasi hmm, ya, untuk akses internet saja apa, eee, apa itu namanya yang, kemudian dikorupsi itu apa? BTS. BTS ya, Oke, itu yang aku mau bilang. Jadi itu kan kemudian menghancurkan harapan orang untuk mendapatkan akses ya, informasi yang merata oke, ya, di oke. semua wilayah di seluruh Indonesia gitu. Hmm, Dengan informasi, ini kan abad informasi, dengan informasi orang bisa dapat knowledge dari situ ya. Dulu kalau kita mau mencari satu buku kita harus ke perpustakaan, kalau kalau hmm, di perpustakaan ternyata buku yang kita cari nggak ada, ya kita ya, gimana caranya bekerja keras untuk nyari itu. betul, betul. Sekarang semua ada di genggaman tangan kan. Ya, ya, ya. Ya, tinggal Bahkan kita menjerakkan nggak nyari, jari jempol kita udah dapat betul. semuanya. Bahkan kita nggak nyari dihujani dengan Iya, informasi itu. sekarang tsunami informasi Betul, ya. betul. Nah, tetapi itu kan nggak rata. Cuma kita Hmm, saja yang di sini yang menikmati, ya, ya, tetapi ya. kawan-kawan Bias, bias kita perkotaan lah ya ya. bias metropolis lah ya. Oke, oke. Akses itu yang Hmm, nggak rata oke, memang. sip. Eh, kita lanjutkan setelah segmen Oke, yang berikutnya, Jo. ya. Sobat Forum, kita break sejenak, kita lanjut ke segmen berikutnya. Halo Sobat Forum, kita lanjutkan ke segmen berikutnya, masih bersama Jojo Rohi. Jo, kalau kita flashback nih, Mm. eh, gimana sih ceritain lu jadi aktivis mahasiswa, aktivis gerakan? Ya, begini. Bapak saya itu seorang jurnalis ya. Dan cukup Eh, cukup populer lah ya, cukup Ya jadi tokoh lah. kira-kira begitulah, Iya. setidaknya untuk di Surabaya, Jawa Timur ya. Oke. Jadi karena bapak saya jurnalis Hmm. dan, pada saat itu juga media bapak saya dibredel oleh Orde Baru ya. Waktu itu Oh. Tempo, Sinar Harapan ya. Sinar Harapan dulu Oh. yang kena ya. Oke. Jadi media bapak saya dibredel ya, Mhm. kemudian, dari situ saya melihat, oh ternyata pemerintah ini sewenang-wenang juga gitu ya. Hmm. Itu kan periuk nasi keluarga gue gitu Iya, kan, iya, iya, kira-kira iya, begitu iya, ya. iya, iya. Jadi akibat itu kita akhirnya jadi, makan nasi kerupuk sama kecap sama garam aja gitu kan. Oke. SPP saya tidak terbayar begitu kan. Oke. Itu udah kuliah berarti zaman itu? Enggak, Belum, itu masih masih SMP lah ya oh kira-kira SMP. begitu ya. Oke. Saya melihat itu dan kemudian juga, bapak saya mendirikan media lagi, di Malang waktu itu dan, mengkritisi soal, penembakan misterius Oh, ya, Petrus. Oke. Petrus. Oke. Dan karena pemberitaan itu, kemudian bapak saya dikirimi paket, ya ketika paket itu dibuka isinya potongan kepala manusia ya. Oh, wow. Jadi mungkin bapak saya satu-satunya jurnalis yang dikirimi kepala manusia, potongan kepala manusia ya. Oke. Nah, dari situ kan aku juga mulai berpikir nih, Iya, iya, wah iya, ngeri iya. nih kalau rejim begini gitu Iya, kan, iya, pemerintahan iya. kita begini.
Nah, dari situ kemudian muncullah kesadaran itu ya, kesadaran politik ya dari lingkungan keluarga, lingkungan. Jadi sebelum kuliah emang udah bengal ya, udah berontak ya. udah. Jadi spirit itu udah Ya. tertanam lah ya. Oke. Mungkin karena di samping karena kesadaran itu karena kita juga victim juga ya, victim dari kebijakan Orde Baru Iya, gitu. iya. Jadi kita ngelawan ya, karena itu kemudian saat kuliah, saat mahasiswa ngelawan kita. Jadi berangkatnya dari situ ya. Dan perlawanan itu kemudian dengan banyak aktivis ya di Surabaya pada saat itu juga melakukan demonstrasi, aksi untuk mengadvokasi teman-teman buruh. Oh, sudah mulai masuk ke ya, isu sudah itu ya. mulai masuk ke isu-isu itu, buruh, Kasus tanah, kaum miskin kota, kaum miskin kota. Nah, gitu-gitu. Nah, kemudian itu sebelum tahun 96 ya. Nah, masuk 96 ada gerakan nasional nih. Ya, untuk ngadepin pemilu 97. Nah, itulah kita bikin KIP ya. Waktu itu ketua pertamanya Gunawan Muhammad, Tempo. GM ya. GM itu ketua KIP pertama. Tapi Bang Mul sudah ada di situ sejak awal. Sudah ada di situ sejak awal ya. Jadi itulah kemudian kita bikin KIP. Nah, waktu itu di KIP Jawa Timur itu ketua presidiumnya namanya Herman Hendrawan. Aku sekjen presidium. Nah, Herman Hendrawan kemudian yang tugasnya waktu itu menjalin komunikasi dengan Jakarta. Jadi dia mondar-mandir Surabaya, Jakarta. Nah, kemudian setelah dalam melakukan koordinasi mondar-mandir itulah kemudian Herman hilang. Ya. Jadi kalau kita googling 13 aktivis mahasiswa yang hilang, nah salah satunya ada Herman tuh. Yang masih belum ketahuan di mana. Sampai sekarang. Ya, jadi waktu itu ya ada beberapa TO ya, termasuk Herman, saya dan beberapa kawan ya. Nah, berarti nama lo udah ini ya, udah top list ya? Iya, sudah cukup inilah layak untuk dihilangkan, kira-kira begitu ya. Saya sama Herman waktu itu. Karena sekjen KIPP Jatim ya? Iya, Herman ketua, aku sekjen, gitu. Jadi dua orang ini, aku sama Herman itu masuk TO ya. Herman lewat, ya hingga hari ini. Kita nggak tahu ya ada di mana kawanku satu itu sekarang. Bagaimana nasibnya kita tidak tahu. Nah, akhirnya karena Herman tidak kembali, maka aku ngambil alih organisasi. Tentu saja disepakati oleh teman-teman presidium untuk melanjutkan apa yang sudah kita rintis. Ya. Nah, karena itu tetap lanjut kita melakukan perlawanan dalam pemantauan pemilu. Jadi dulu mantau pemilu itu tugasnya adalah mendelegitimasi pemilu Orde Baru. Oh, artinya sebetulnya tidak melakukan pemantauan seperti halnya yang dilakukan oleh pemantau sekarang ya? Enggak. Dulu kita nggak pakai metodologi, nggak pakai alat kerja, nggak ada tuh semua. Kerjaan lo apa? Provokasi orang, jangan milih gitu atau gimana? Mentransfer kemarahan, ya. Jadi menyebar keresahan. Iya, menyebar keresahan, mentransfer kemarahan, gitu kan. Jadi itu kayaknya pekerjaan menyenangkan ya. Ya, having fun juga kita dengan itu. Meskipun resikonya luar biasa. Jadi begini, Danar, kita bisa merdeka karena kita marah kan. Marah dengan ketidakadilan, marah dengan situasi penindasan ya. Kita harus marah dulu gitu loh. Kalau udah marah maka situasi bisa berubah. Ya. Gimana kalau dalam situasi penindasan, ketidakadilan kita tidak marah? Kalau kita tidak marah maka percayalah tidak akan ada terjadi perubahan. Makanya kemarahan itu harus ditransfer. Nah, itu penting. Ya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Jadi memang nggak salah kalau aktivis itu memang kalau negara dalam keadaan tenang itu hidupnya kayaknya nggak tenang ya justru ya. Kita yang gelisah kok tenang-tenang aja gitu kan. Tapi kalau ada gejolak tuh kayaknya wah ini dia nih. Jadi kita mencari suasana yang kira-kira bisa menaikkan adrenalin kita keluar gitu kan. Jadi itulah karena itu aku sebenarnya juga spesialis di daerah konflik ya ketika ada misi internasional. Aku waktu ke Sri Lanka itu ditempatkan di
basisnya Macan Tamil misalnya. Oke. Waktu Ini berarti sudah gabung di Unfrel ya? Iya, iya. Oke. Waktu ke Afghanistan aku ditempatkan di Kandahar. Oke. Ya. Kandahar itu provinsi terakhir yang menyerah ke tentara sekutu waktu itu ya. Jadi pelaku peledakan bom Bali 1 dan bom Bali 2 itu disebut alumni Kandahar. Nah, aku juga alumni Kandahar, sama-sama alumni Kandahar. Yang satu agendanya anti demokrasi, kalau gue kebalikannya, gitu kan? Pro demokrasi. Oke. Tapi di Thailand, aku juga ditempatkan di Thailand Selatan, ya, di Patani. Itu basis, itu basis pemberontak minoritas Muslim di Thailand Selatan. Gitu. Jadi spesialis di daerah-daerah yang bisa naikin adrenalin kita, di mana orang nggak berani masuk, justru aku kepengen masuk ke situ. Gitu. Tapi sebagai non Muslim, sorry gue tanya, sebagai non Muslim aman lo masuk ke wilayah-wilayah? Aman, justru misalnya ya, aku di Thailand Selatan, di Patani, itu justru misiku cuma satu. Agar hak konstitusi masyarakat minoritas Muslim di Thailand itu difasilitasi dengan baik. Nah itu aku harus, misiku itu, memastikan itu. Ya. Justru aku harus mengadvokasi kelompok-kelompok minoritas, dalam hal ini konteksnya adalah minoritas agama ya, minoritas Muslim di Thailand. Aku mengadvokasi agar hak konstitusi mereka bisa difasilitasi dengan baik oleh negara atau oleh pemerintah dalam konteks pemilu di Thailand. Ya. Ya. Kalau di Afghanistan no problem ya. Yang satu Taliban, yang satu Saliban. Ya. Kira-kira begitu Danar. Iya. Tapi lo nggak bawa barang-barang aneh-aneh kan? Enggak lah. Ada sih tapi enggak. Oke, nah, tapi kenapa kemudian lu milih ke gerakan pemilu Jo, sejak awal dari KIPP kemudian ke Unfrel? Ya, jadi begini, pemilu itu adalah satu media orang untuk bisa duduk di kursi kekuasaan. Ya, jadi semua negara-negara di dunia, enggak semua lah ya, 99% lah, semua negara lah ya, di dunia ya. Orang kalau untuk berkuasa itu pintunya cuma satu, lewat pemilu. Ya. Nah karena itu menjadi penting bahwa pemilu itu adalah momen yang memfasilitasi orang untuk berkuasa. Itu pintunya lewat pemilu. Nah kalau cara meraih kekuasaannya nggak benar, pasti pemerintahan yang dihasilkannya pun juga nggak benar. Gitu ya. Itu jadi, logikanya waktu itu ya. Jadi betapa pentingnya pemilu itu tetap juga harus dikontrol prosesnya, jalannya ya. Karena ya kalau orang bilang tuh garbage in, garbage out ya. Yang masuk sampah, yang keluar juga sampah gitu. Kalau prosesnya ini juga sampah, maka produknya nanti juga sampah gitu ya. Jadi bedanya mungkin sampahnya udah dikemas. Ya, kemasannya bagus, dalamnya tetap sampah gitu kira-kira ya. Nah itu itulah mengapa demokrasi prosedural yang namanya politik elektoral pemilu ini itu menjadi penting untuk dikawal. Ya, jadi kita tidak bisa menghasilkan pemerintahan yang baik atau kekuasaan yang baik kalau cara orang duduk di kursi kekuasaan itu juga tidak baik. Kira-kira begitu. Nah KIPP itu gimana ceritanya awal-awal KIPP itu terbentuk? Ya, KIPP itu sebenarnya kumpulan dari semua aktivis perlawanan ya, atau kelompok-kelompok perlawanan terhadap Orde Baru. Di situ ada, kalau di Jawa Timur ya, itu ada LBH. Kemudian ada kelompok-kelompok aktivis lingkungan. Kemudian ada kelompok aktivis buruh. Ada kelompok aktivis mahasiswa. Ya, kelompok-kelompok Cipayung maupun kelompok-kelompok non Cipayung. Ya, waktu itu ada teman-teman yang mendirikan PRD misalnya. Ya.
Oh, udah ya, udah di periode Ya, deklarasi ya. PRD itu salah satu pendiri KIPP juga. Oh, Ya. oke. Jadi Herman Hendrawan tuh dari elemen PRD dia. Waktu itu belum partai. Masih apa pergerakan ya? Iya, ya Iya. PRD belum menjadi partai ya. Iya, tapi Itu sudah masih, deklarasi. ya, sudah declare dia. Nah, salah satu pendiri itu PRD memang saat itu. Nah, para deklarator di tingkat nasional banyak, termasuk salah satunya Nurkolis Majid ya. Nurkolis Majid lah yang membacakan deklarasi pendirian KIPP pada saat itu ya. Jadi karena itu maka itu gelombang besar ya, pergerakan nasional, termasuk semua daerah, semua aktivis kumpul di situ. Iya, kebayang sih. Memang waktu itu kan semua peluang kayaknya memang digunakan untuk konsolidasi ya. KIP itu adalah satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua elemen gerakan aktivis ya, gerakan perlawanan saat itu. Oke, jadi memang cukup beruntung lah ya dirimu ada di situ ya. Ya. Maksudnya dengan semua resikonya ya. Iya. Tapi maksudnya kan kemudian pasti diskusinya kan menarik ya, ketemu sama beberapa tokoh perlawanan, kemudian agendanya kan melakukan konsolidasi, jejaring gitu kan. Iya. Itu ya keberuntungannya adalah bahwa kita punya satu meja di mana kita bisa duduk bareng di situ dan melakukan konsolidasi setiap gerakan karena ada momentum pemilu. 97 tadi ya. Momentum itulah yang kita pakai untuk konsolidasi, untuk melawan Orde Baru pada saat itu. Gitu. Nah, apa yang sebetulnya disepakati sebagai sebuah metode untuk quote and quote mengawasi pelaksanaan pemilu 97 itu? Sebenarnya itu intinya adalah gerakan delegitimasi pemilu. Karena itu waktu itu seruan kita bukan golput, tetapi boikot pemilu. Itu levelnya di atas golput ya. Jadi gimana caranya boikot? Apa yang mesti dilakukan oleh publik untuk memboikot pemilu? Boikot pemilu misalnya mendorong partai-partai, misalnya pada saat itu kita collab juga dengan PDI. Belum perjuangan. Tanpa perjuangan ya. Jadi ada PDI tanpa perjuangan, ada PDI yang dengan perjuangan ya. Tapi belum kan? Belum. Tapi itu pasca kuda tuli kan ya, artinya 97 kan? Ya. Jadi kita mendorong supaya partai yang sebagai lembaga formal itu juga untuk berani melawan boikot pemilu. Ya, karena artinya PDI dan P3 waktu itu ya, relatif. Waktu itu ada gerakan Mega Bintang itu kan Mudrik Sangidu ya. Jadi apa yang kita lakukan adalah keliling kampus, keliling semua elemen-elemen pergerakan ya, untuk agar kita bisa memboikot pemilu ya. Jadi boikot pemilu itu kan bukan cuma pasif, tidak datang ke TPS, nggak nyoblos, tetapi juga aktif ya, aktif untuk menyebarkan kesadaran bahwa pemilu ini pemilu yang pemilu yang brengsek gitu ya, sehingga kita tidak layak untuk melegitimasi pemilu yang sedemikian gitu. Jadi waktu itu gerakan kita adalah gerakan boikot pemilu. Ya pantas selalu dikejar-kejar karena memang sangat dikejar-kejar. Provokasi seperti itu kan. Oke. Dan itu memang masif ya? Sangat masif ya. Artinya di semua dulu nyebutnya apa? Cabang KIPP atau KIPP daerah? KIPP daerah, KIPDA ya. KIPDA ya. Iya. Artinya di semua KIPDA kan melakukan hal yang sama kan? Semua, ya. Masih ingat nggak waktu itu ada berapa jejaring daerah? Kalau pada saat aku di Jawa Timur ya, waktu masih ada Herman, itu kita masih keliling untuk membentuk daerah-daerah di level kabupaten kota ya, di seluruh Jawa Timur. Nah setelah Herman nggak ada, aku yang jadi ketua presidium saat itu,
itu semua wilayah Jawa Timur, kabupaten kota tercover. Ada KIP-nya di situ, ya sebagai gerakan perlawanan. Seluruh Jawa Timur tercover. Artinya relatif di wilayah lain di Jawa juga mirip ya situasinya. Iya. Kalau di Jawa relatif lebih masif ya. Tetapi kalau di luar Jawa itu mungkin beberapa minimal di ibu kota provinsi pada saat itu. Iya. Dan gue membayangkan ini mengikuti jejaring kantong gerakan. Iya kan? Kira-kira begitu logikanya ya. Medan, Makassar gitu pas itu. Iya. Di titik-titik sentral itu. Iya. Oke, sip. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Sobat Forum, kita lanjut ke segmen berikutnya. Sobat Forum, kita lanjutkan obrolan bersama Jojo. Nah Jo, kalau kita tarik mundur sedikit ya, kan dirimu juga di GMKI ya? Iya. Nah betul. Itu GMKI dulu atau KIPP dulu? GMKI dulu ya? Aku bergerak di kampus dulu sebenarnya. Setelah di kampus baru masuk GMKI. Oke. Berarti di KIPP dulu? Atau enggak? Enggak, setelah di kampus dulu, ini lokal kampus nih, internal kampus, setelah itu ke GMKI, dari GMKI lah kemudian makin luas, berinteraksi dengan HMI, PMII, GMNI, PMKRI, dan kelompok berarti yang lain. Berarti posisimu di GMKI kota atau langsung ke provinsi? Kota Surabaya ya? Kota Surabaya. Dari situlah kemudian meluas jaringannya. Dan memang pada saat itu situasinya mendukung ya? Ya, situasi sangat kondusif untuk melawan. Menyalurkan kebengalan itu. Kebengalan itu, ya. Tapi kalau pengalaman yang paling, menurut lu berkesan mungkin, pernah melakukan kekonyolan atau justru yang bikin deg-degan itu ada nggak justru? Banyak. Jadi ada kira-kira pengalaman lucunya begini ya. Di setiap aksi, ya itu udah puluhan kali, ratusan kali kita aksi. Ya. Selalu saja teman-teman yang di samping kiri, kanan, depan, belakang gua yang kena gebuk. Gua nggak pernah kena gebuk satu kali pun ya. Selalu yang kena itu samping gua. Gua nggak pernah. Itu bikin gua gelisah juga gitu loh. Waduh, ini ntar gue dianggap intel nih sama teman-teman karena gue nggak pernah gebuk ya. Karena kalau sekali dua kali mungkin kebetulan lah ya. Kalau setiap kali ini Jojo siapa nih? Siapa nih gitu kan? Justru nggak kena gebuk itu bikin kita ketar-ketir ya. Justru kita kepengennya kena gebuk juga gitu biar ada solidaritas sama teman-teman yang lain gitu. Untung lo ngerokok dan ngopi. Iya. Jadi akhirnya memang di setiap aksi tugasku adalah yang menjadi tim perumus, yang merumuskan hasil kesepakatan, kemudian menuangkannya ke dalam statement. Ya. Pernah suatu kali kita berhasil menerobos masuk dan diterima oleh DPRD Jawa Timur. Provinsi ya. DPRD provinsi masuk dan tugasku adalah membacakan statement tuntutan. Pada saat itu aku merasa sudah membawa statement yang sudah diketik di print ya. Ternyata tidak ada statementnya, tidak ada satupun yang bawa ya. Akhirnya kebetulan pada saat itu ada satu kertas kosong HVS gitu ya. Aku ambil dan aku membacakan statement itu di kertas kosong gitu ya. Untung aku yang bikin, aku masih ingat beberapa poinnya kan. Poinnya paling nggak masih. Jadi aku pura-pura membaca, padahal yang aku baca itu kertas kosong gitu, kertas HVS kosong. Aku membacakan tuntutan itu ya, tuntutan mahasiswa. Ya. Nah itulah yang kemudian juga ada pengalaman-pengalaman lucu. Kemudian ada juga. Tapi kawan-kawan yang lain nggak tahu saat itu. Atau belakangan baru tahu ya. Belakangan baru tahu si Jojo baca kertas kosong katanya kan. Ya. Pengalaman lain misalnya ini lagi di GMKI ya. Siang-siang gitu. Ada seseorang pakai seragam. Seragam tentara atau polisi? Tentara. Ya. Nah, lucunya di GMKI itu, ini
ini sekretariat GMKI. Di seberang jalannya itu kantor Kodim. Oke. Jadi di depan hidung sendiri nih, gitu kan? Iya. Nah, itu namanya bergelap-gelap dalam terang. kayak gitulah. Nah, kemudian suatu siang ada aparat ya militer datang. Oke. Nyari yang namanya Jujurohi. Oke. Ya. Oh, dia berarti memang nggak tahu muka lo ya kan? Nggak tahu. Nah, okay. Ya akhirnya itu jadi guyonan kan, Intel Melayu emang bego-bego gitu kan. Orang yang dicari. Dia nanya ke orang yang dicari Iya, gitu ya. Betul. Saya ingin ketemu dengan Jujurohi. Gitu ya. Kemudian aku bilang, "Siapa, Pak?" "Waduh, lagi kuliah jam segini," gitu kan, siang kan. Iya. "Bapak tunggu ya. Mungkin kuliahnya sudah hampir selesai nih, sebentar lagi datang ya." Oke. Dan dia percaya? Dia percaya gitu ya. Ini kebetulan saya juga mau jemput, Pak, gitu. Oke. Udah janjian memang di sini gitu. Kalau Bapak mau masih nunggu, silakan Pak. Ini kebetulan saya juga mau jemput dia gitu. Oke. Akhirnya setelah itu aku ambil motor lah, ya kan, kabur kita. Alasannya Jujurohi menjemput Jujurohi gitu kan. Itu pengalaman lucu juga ya. Kemudian pada saat pemilu 97 ya, itu menjelang hari H ya. Aku melarikan, kita mengadakan diskusi, narasumbernya itu Gunawan Muhammad dan Budiman Sujatmiko. Oke. Ya. Ini KIPP ya? Iya, KIPP. Itu KIPP sudah terbentuk dan kita mengundang Gunawan sama Budiman saat itu. Di kampus Wijaya Kusuma. Di kampusmu ya? Iya. Di Wijaya Kusuma, kemudian digerebek sama aparat situ, dibubarin lah ya. Akhirnya kita bawa lari Gunawan Muhammad dan selamatin ya? Diselamatin. Diselamatin. Saya lupa waktu itu pakai mobil siapa ya. Tapi segera kita larikan dan kita evakuasi lah ya. Pindahkan ke GMKI. Di depan Kodim. Kantor Kodim. Pada saat itu yang ngamanin pintu gerbang adalah teman-teman dari Papua. GMKI juga, tapi dari Papua barisan Papua nih ya. Sangar-sangar gitu kan kira-kira. Nah, pada saat itu berlangsung lancar, membludak tuh. Jadi semua elemen pergerakan tuh kumpul di situ. Ya. Nah, itulah kita bagaimana kucing-kucingan dengan mobil tentara dan polisi ya untuk melarikan GM sama Budiman Sujatmiko ya. Terus pengalaman lainnya juga aku harus di Uber pada saat itu jalan kaki nih aku ya menuju ke kantornya GMKI untuk rapat konsolidasi. Di Uber aku membawa semua berkas rapat itu ya. Di Uber akhirnya aku masuk ke, ada satu slogan tapi bukan slogan kecil, agak lebar gitu. Aku harus masuk ke situ. Ya lumpur gitu, aku sambil megang berkas-berkas gitu. Nah, mengapa aku jadi target TO sama Herman? Kalau aku itu karena aku memegang semua data aktivis seluruh Jawa Timur ya. Jaringan KIPP ya? Jaringan KIPP semua aku yang pegang sebagai sekjen ya. Semua data rapatnya kapan, di mana, yang hadir siapa, itu aku yang pegang. Nah kebetulan dokumen itu aku bawa juga ya. Nah karena itu ya kalau inget-inget itu sih ngeri-ngeri juga gitu ya. Jadi ya memang seperti itu situasinya. Kemudian di rumah itu setiap hari, ya ini tetangga-tetangga yang aku kan tinggal di Surabaya di satu perkampungan yang padat ya. Jadi kalau ada orang baru pasti ketahuan. Ya. Dan itu basis perlindungan yang cukup baik juga ya. Aku tinggal di gang yang hanya cukup sepeda motor saja yang itu ya. Jadi ada orang suka nongkrong ya, orang yang nggak dikenal tuh di depan gang. Ya ada 2-3 orang gitu, hampir setiap hari gitu. Modusnya memang begitu ya di mana-mana. Iya, nginteli gitu ya. Jadi
karena di rumah itu yang jadi aktivis itu bukan cuma aku, tapi juga adikku ya. Oh, jadi adikku ini dia jadi aktivis PRD ya, di UNER. Sekarang dia di Rusia, di Moskow ya. Aku sama adikku nih yang aktivis pergerakan perlawanan. Dua-duanya jadi TO. Dua-duanya TO. Jadi kalau keluarga gua diambil kehilangan dua orang tuh di rumah tuh ya. Jadi hampir tiap malam ada intel di depan gang ya. Ya ini tetangga yang kemudian ngingetin hati-hati tuh ada orang nggak dikenal, badan tegap, rambut cepat gitu kan, nanya-nanya gitu ya. Jadi itu situasi yang kita hadapi. Respon bokap sama nyokap waktu itu gimana? Oh, bokap sih asik-asik aja ya kan. Nyokap juga tidak ya tentu saja sebagai orang tua pasti khawatir lah khawatir, ya, tetapi tidak ada upaya untuk misalnya lu jangan gini, lu jangan gitu, nggak ada ya. Jadi free saja, apa yang lu anggap benar lakukan. Gitu. Wah, asik ya. Ya cukup demokratis lah saat itu ya di internal keluarga. Iya. Kalau bokap sih gue membayangkan memang frekuensinya kira-kira sama lah ya. Ya satu frekuensi lah kita. Jadi, wah anak gue udah memilih jalan yang benar nih. Kira-kira begitu. Iya. Nah kalau cerita menduduki RRI sama satu gedung apa namanya? Gerahadi ya. Ya waktu itu kita ingin mengatakan atau kita ingin menjangkau sebanyak mungkin publik. Ini fasenya berarti sudah menjelang reformasi. Menjelang. Ya. Itu sudah masuk 98, awal-awal ya. Aku lupa tanggal bulan tepatnya, tetapi sebelum Mei lah ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa publish isu dan bisa menjangkau sebanyak mungkin orang. Strateginya adalah menduduki RRI dan bukan cuma RRI sebenarnya, dan SCTV waktu itu. SCTV sudah ada di Surabaya ya? Di Surabaya. Iya. Nah RRI dulu kita duduki ya. Nah setelah itu pakai nama apa waktu itu? Organnya waktu itu organnya aku lupa itu, tapi koalisi ya. Koalisi semua, ada PRD, ada Cipayung dan kelompok buruh, kelompok LBH segala macam ada di situ. Semua tumplek-blek di situ ya. Jadi nah aku yang kemudian mengambil alih mikrofon. Artinya berhasil nih. Masuk merangsek menduduki kita. Udah diduduki bener nih. 100% kita duduki. Jadi aku mengambil alih mikrofon dan aku membacakan tuntutan di RRI live. Ya, saat itu. Artinya teman-teman memaksa ada live broadcast di situ. Broadcast, siaran. Ya, kita menuntut untuk siaran. Nah, waktu itu aku yang membacakan statement. Mikrofon ya, aku kuasai semua. Jadi siaran langsung pada saat itu. Menuntut. Ya. Nah, kemudian masih ingat nggak tuntutannya apa gitu? Kenapa? Masih ingat tuntutannya apa gitu? Yang aku ingat itu ganti Soeharto ya. Substansinya itu. Iya, turunkan Soeharto lah ya. Turunkan Soeharto. Sidang istimewa. Ya, kemudian kolusi korupsi nepotisme, dwi-fungsi ABRI, paket 5 undang-undang politik. Nah, seputar itu. Turunkan harga. Ya, artinya memang itu sudah menjadi tuntutan semua. Tuntutan bersama dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi itu isu yang kita gulirkan pada saat itu ya. Dan juga meminta kepada masyarakat untuk bergabung ya di dalam arak-arakan untuk melawan Orde Baru saat itu. Apa yang terjadi setelah tuntutan itu dibacakan? Geser ke SCTV kah atau? Kemudian geser ke SCTV ya. Di SCTV itu aku lupa ya siapa kawan kemudian yang kita utus untuk bicara ya di SCTV. Nah pada saat itu kita
memang berbagi tugas. Oke, RRI gue yang handle, nanti SCTV ada teman yang handle juga. Nah kemudian dari setelah menduduki RRI, SCTV, kemudian kita kumpul titik kumpulnya di Gerahadi. Ya, kita menduduki Gerahadi itu 1 atau 2 malam itu kita menduduki. Dan berhasil dilakukan. Berhasil dilakukan. Gerahadi itu simbol pemerintahan provinsi. Ya. Kayak komplek rumah dinas gubernur mungkin ya. Ya kantor gubernur di mana kalau dia menerima tamu itu di situ ya. Gedung Gerahadi itu. Gedung Gerahadi gitu. Jadi kalian nginep semalam 2 malam di situ? Ya kita camping di situlah. Di Gerahadi gitu. Tapi nggak di apa namanya tahan sama aparat atau zaman itu? Aparat juga mulai mengendur karena dia harus berhadapan dengan ribuan massa kan. Karena memang di mana-mana ya. Di mana-mana, ya. Jadi karena dia sendiri juga merasa sudah tidak terbendung ya. Aku lihat ya. Cuma kemudian ada juga gerakan-gerakan yang kontra terhadap gerakan reformasi pada saat itu. Terjadi juga di Surabaya? Terjadi juga. Misalnya kemudian itu muncul di media waktu itu kalau nggak salah Jawa Pos ya. Ada statement kemudian bahwa Jojo Rohi itu anteknya Katolik, Benny Murdani gitu. Nah, yang ngeluarin isu nggak tahu bedanya antara Protestan dan Katolik gitu kan. Aku kan GMKI bukan PMKRI gitu kan. Jadi ada isu-isu seperti itu. Justru yang kemudian mengcounter itu adalah teman-teman PMII. Pada saat itu namanya Imam Nahrawi. Ya mantan Menpora. Ya, jadi pada saat aku GMKI, PMII-nya Imam Nahrawi, HMI-nya Anas Urbaningrum. Ya, jadi itu kita satu liting. Artinya memang model mendiskreditkan itu juga terjadi ya. Terjadi. Karena kalau di Jakarta kan itu di PKI kan tuh. Iya, kita diserang secara personal ya. Betul. Gitu. Bahwa hati-hati itu Jojo Rohi itu agenda Katolik dia bilang kan. Itu anteknya Benny Murdani pada saat itu. Itulah yang muncul di media. Tapi gerakan kayak Pom Swakarsa segala macam nggak sampai kejadian ya di Surabaya? Kalau di Surabaya tidak. Tidak. Sip. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Kita lanjutkan setelah break ini, Sobat Forum. Sobat Forum, kita lanjutkan diskusi yang semakin seru dengan Jojo. Nah, kalau dengan pengalaman zaman mahasiswa sampai kemudian, gue kan ketemu lo di isu pemilu ya, Jo ya. Yeah. Sudah di NGO lah ya. Yeah. Jadi memang rentangnya cukup lama kayaknya ya setelah lo beraktivitas. Ya 98 kan kita sama-sama. Lo di Jakarta, gue di Surabaya. Tapi ketemunya kan di dunia LSM bahkan. Yeah. Gitu. Nah, apalagi lu kan cukup dalam lah ya melihat perjalanan pemilu baik dari fase-fase pemilu di domestik ya di Indonesia juga dengan situasi di luar yang beberapa daerah sempat lu kunjungi. Nah, kalau lihat balik lagi nih ya. Situasi hari ini tuh sebetulnya apa yang mesti dilakukan nih Jo supaya ada minimal ada suara lain yang mengatakan bahwa ini sudah tidak betul, ini sudah harus dikoreksi, ini harus dikembalikan ke realnya, dan seterusnya. Nah, gini, kita mengapa Perancis itu ya, dia slogannya itu lebih mengutamakan soal egalite ya, persamaan hak. Karena dia menghadapi raja yang lalim. Ya. Mengapa Amerika kemudian slogannya bukan egalite tetapi freedom? Karena dia pernah dijajah Inggris. Ya. Nah, Indonesia mengalami dua-duanya. Ya, kita pernah juga masuk kita pernah mengalami fase kerajaan-kerajaan di mana kita juga menuntut egaliter, tetapi kita juga pernah dijajah, di mana kita juga menuntut freedom juga, gitu ya. Nah, kita punya dua-duanya. Nah, persamaan dan kebebasan itu tercermin
setidaknya tercermin 1 kali dalam 5 tahun. Ketika kita di bilik suara, suara kita sama, ya, one man, one vote, one value, itu persamaannya, ya. Nah kemudian kita juga harusnya punya kebebasan untuk memilih, ya, isunya soal freedom, dan karena itu maka egaliter dan kemudian juga freedom itu harus tercermin di pemilu. Nah, sekarang apakah kita cukup egaliter dan cukup free untuk melakukan pemilihan? Ya, ya. Saya bilang ya, harus diakui. Tetapi kemudian kan itu variabel yang tidak cukup sebagai satu-satunya variabel untuk kita mengatakan bahwa pemilu kita sudah demokratis. Begini ya, kita punya pengalaman yang cukup buruk dengan keterlibatan militer di dalam politik praksis. Ya. Nah, karena itu kemudian setelah masuk reformasi kita kembalikan tentara ke barat. Lu jangan ikut-ikutan politik praktis deh, gitu ya. Nah, karena itu produknya apa? Produknya adalah tentara tidak punya hak pilih atau harus merelakan hak konstitusinya untuk tidak dipakai. Ya. Nah, mengapa demikian? Mengapa kita berbeda dengan negara lain? Kalau di negara lain mungkin tentara boleh milih. Ya, kita punya kesejarahan yang berbeda. Nah, karena itu tentara nggak boleh milih polisi, ya. Kemudian kita juga punya pengalaman yang buruk dengan dilibatkannya birokrasi. Ya, di dalam yang dipakai oleh Orde Baru sebagai salah satu mesin pemenangan pemilu. Dulu kita pakai istilah ABG ya. ABG ya. ABRI, birokrasi, Golkar. Itu 3 pilar kekuasaan Orde Baru. Nah, karena itu maka setelah reformasi kita punya regulasi khusus yang mengatur soal netralitas ASN. Nah, repotnya begini. ASN itu yang terpenting dari ASN itu N-nya, negara, ya, state. Jadi dia bukan aparatur sipil pemerintah, tetapi aparatur sipil negara. Jadi loyalitas dari ASN itu mestinya kepada negara, bukan kepada pemerintah. Siapapun yang menjadi pemerintah. Pemerintah itu umurnya paling panjang 2 periode, 10 tahun. Tapi negara itu permanen, gitu. Artinya loyalitas dari ASN itu kepada N-nya, kepada negara. Negara permanen, pemerintahan temporal, gitu. Nah, kita belum bisa membedakan antara government dan state, itu repotnya. Nah, sekarang ada pengerahan misalnya kepala desa, ya, di struktur ujung tombak ini ya, untuk pemenangan. Itu kemudian dimobilisir, ya. Nah, waduh, kayaknya kita balik lagi nih, gitu kan. Kemudian juga aparat, ya, dipakai misalnya untuk pemasangan alat peraga kampanye dari partai tertentu, ya, yang dalam semalam dia bisa dari Sabang sampai Merauke memasang baliho misalnya, ya. Nah, waduh, kayaknya ini kita nggak move on nih. Betul. Gitu ya. Atau bahkan setback ya, Pak ya. Setback gitu. Wah, pola-pola Orde Baru muncul lagi gitu ya. Orde Baru sekarang sudah ada ekstraknya gitu ya. Ya semacam ini tuh gerakannya ya. Jadi ini yang kemudian juga kenapa sih kita tidak bisa ajak ya di dalam mempertahankan demokrasi yang rate-nya sudah naik ya. Kemudian itu dilawan juga dengan approval rating, ya. Jadi demokrasi udah naik, kemudian dilawan dengan approval rating Jokowi yang katakanlah tinggi, kemudian dengan approval rating tinggi itu dia merasa bisa berbuat apa saja, gitu ya. Jangan lupa begini, Jerman itu dia tahun 1930-an dia kalah perang. Itu bangsa yang sangat terpuruk. Kemudian muncullah Hitler, ya, di akhir-akhir tahun 30-an menjelang tahun 40-an ya.
pada saat itu kalau ada survei ya yang mengukur tingkat kepuasan publik, pasti 99% orang Jerman akan ngasih approval rating yang tinggi kepada Hitler. Karena munculnya Hitler itu berhasil membangkitkan lagi pride bangsa Jerman ya. Dari keterpurukan. Sebagai bangsa yang kalah perang, bangsa yang sedemikian terpuruk dan dihina oleh bangsa Eropa yang lainnya. Ya. Nah, Hitler muncul menaikkan pride itu dan kemudian juga berhasil menaklukkan negara-negara Eropa sekitarnya yang menghina dia sebagai pihak yang kalah perang. Ya. Nah, kalau itu diukur approval ratingnya, tinggi banget, bisa 99% ya. Tetapi jangan lupa hari ini kalau bangsa Jerman ditanya, mereka malu sekarang punya Hitler sebagai bagian dari sejarah bangsa mereka. Iya, noda hitam lah ya. Ya, jadi jangan bangga dengan approval rating. Ya, karena orang yang punya approval rating yang tinggi itu juga punya potensi untuk melakukan abuse of power. Nah berarti kalau analoginya menarik, Jo. Nah, pertanyaannya kemudian kan Jerman berhasil menyepakati dalam memori kolektif bangsanya bahwa itu adalah satu fase yang memalukan. Nah, kita sekarang kan sebetulnya ada dalam konteks demokrasi ini kan ada kejadian yang memalukan juga sebetulnya. Nah, gimana caranya ini bisa kita sepakati sebagai memori kolektif yang menurut gue nggak boleh terjadi di masa yang akan datang. Iya. Menurutku dia akan dimatangkan oleh waktu ya. Jadi kita menghadapi situasi di mana sekarang orang masih dalam fase fall in love ya. Orang masih jatuh cinta dengan Jokowi ya, dengan pemerintahan yang sekarang gitu. Tetapi dulu juga 100% hampir ya orang Jerman jatuh cinta kepada Hitler, sama saja gitu fasenya. Tapi itu kemudian dimatangkan oleh waktu, orang bisa melihat wah ternyata brengsek juga nih orang gitu kan. Jadi hati-hati ya. Saya tidak mengatakan bahwa Jokowi sama persis dengan Hitler, tapi saya ingin mengatakan bahwa Jokowi harus berhati-hati. Ya, jangan kemudian memakai approval rating, jangan memanfaatkan banyak orang yang sedang jatuh cinta padanya untuk dia bisa berbuat seenaknya. Karena pada saat kita berjuang untuk reformasi kita kan nggak tahu Jokowi lagi ngapain dan di mana. Kan? Jadi karena itu Jokowi tidak punya feel ya untuk menegakkan demokrasi yang sudah kita perjuangkan dengan keringat air mata dan darah. Ya itu pertanyaan banyak kawan sebetulnya ya. Sebetulnya itu kalau gue memahami sebagai refleksi kekecewaan ya. Bahwa posisi Jokowi di mana pada saat kita katakanlah quote-unquote berdarah-darah gitu. Iya. Aku ingin bilang bahwa karena kita nggak tahu Jokowi lagi di mana, dia nggak dapat feel-nya gitu. Untuk setia terhadap amanat reformasi. Tapi gue nggak tahu ya Jo, ini soal karena dirimu tadi bilang ini fall in love, jatuh cinta. Tapi bukannya dalam politik, dalam berbangsa itu harusnya kita rasional ya, nggak boleh baper gitu ya. Tapi kayaknya fenomena di kita selalu begitu ya. Selalu begitu. Baik memilih kepala daerah sampai memilih kepala negara kayak gitu ya. Jadi kalau dianggap simbol masyarakat kebanyakan tuh wah kayaknya dilulukan. Orang misal kalau kepala daerah ya misalnya, dia kan produk dari pemilu. Betul. Nah, ketika kemudian kepala daerah yang kita fall in love kepadanya kemudian tiba-tiba kena OTT KPK, ya kan? Akhirnya kan kita memaki juga, ya. Jadi kemudian orang melihat bahwa proses pemilu itu ternyata mekanisme legal untuk mengganti satu maling dengan maling berikutnya, gitu ya. Yang berganti orangnya, kelakuannya enggak, gitu loh. Jadi itu yang agak susah, gitu. Itulah mengapa di awal tadi aku mengatakan bahwa pemilu atau proses demokrasi elektoral ini harus related dengan kehidupan orang sehari-hari. Ya, bukan sesuatu proses yang ada di awang-awang sana. Tapi kalau melihat sistemnya, technicality pemilunya, menurut lu masih ada soal nggak jadi? Kalau soal teknis relatif
nggak ada soal sih. Okay. So far ya, tentu ada footnote, ada catatan kaki ya di setiap persoalan teknis kepemiluan. Tetapi in general ya secara umum is fine, kecuali ya ketika ada intervensi dari kekuatan-kekuatan politik ya yang sangat signifikan untuk cawe-cawe. Oke. Ya. Nah itu menjadikan persoalan teknis menjadi nggak teknis lagi. Oke. Tapi gini, yang gue maksud tuh ada beberapa kawan yang diajak diskusi kan juga melontarkan, dan mungkin lu juga sering dengar. Pemilu kita ini sekarang udah ultra liberal. Nah, lu setuju nggak dengan pandangan itu? Aku setuju dalam beberapa hal. Misalnya begini, sistem pemilihan proporsional terbuka ya, itu membawa konsekuensi tentu tertutup dan terbuka. Itu ada positif negatifnya, masing-masing punya punya keunggulan masing-masing. Kalau sistem yang sekarang kita pakai, sistem terbuka ya, itu kemudian membuat partai politik tidak lagi menggubris persoalan kaderisasi. Ya. Karena siapa yang datang, kepentingan partai politik cuma satu, dapat kursi. Dia nggak peduli apakah yang duduk di kursi itu kompeten atau enggak. Betul. Ya. Ada orang yang viral, terkenal, kemudian di tengah jalan dia ambil saja untuk jadi caleg misalnya. Ya. Apakah orang itu kompeten ngurusin rakyat atau enggak peduli. Yang penting dapat kursinya dulu. Gitu ya. Persoalan kompeten enggak itu belakangan. Nah itu salah satu konsekuensi dari sistem terbuka. List terbuka ya. Iya, karena sistem terbuka kan nyari orang, ada nama tercantum di kertas suara. Ya, itu yang membuat itu tantangan ya. Kemudian soal lain, caleg koruptor atau mantan napi koruptor ya. Mantan napi koruptor nggak boleh nyalek. Ya. Saya setuju dengan itu, tetapi kalau kita uji dengan ujian konsistensi itu nggak konsisten. Maksudnya gimana? Gini, mantan napi koruptor tidak ada ketentuan dia dilarang mendirikan partai politik. Partai politik itu kan provider, pemasok, penyedia elit ke legislatif dan eksekutif. Kalau aku mantan napi koruptor boleh mendirikan partai politik, tapi nggak boleh nyalek. Itu sama saja. Lu nggak boleh jadi pemakai, tapi lu boleh jadi bandar. Ya. Jadi kalau uji konsistensi nggak masuk itu. Meskipun tentu saja bahwa mantan napi koruptor itu nggak boleh nyalek, itu udah benar. Tetapi harus ada aturan di tempat lain. Harus ada aturan yang lain. Mantan atau ex koruptor ini nggak boleh juga dong mendirikan partai politik, gitu loh. Itu baru konsisten, hulu hilirnya. Ya, jangan ekornya kita pegang tapi kepalanya masih bisa kemana-mana gitu loh. Gitu. Jadi tetapi setidaknya kita punya progres yang cukup baik lah ya. Yang bikin jorok pemilu kali ini ya, yang agak kotor itu adalah ada upaya untuk cawe-cawe, kemudian juga dan itu vulgar ya. Dan ya itu sangat vulgar dan waduh jorok banget deh, gitu. Janganlah gitu ya. Belum lagi nanti menjelang hari H itu kita semua akan dibom dengan bansos yang 500 triliun itu ya. Itu. Aduh. Tapi gini ya, orang atau kontestan ya, kalau dia punya istana, dia punya MK, dia punya aparat, dia punya bansos dan masih kalah, itu bego banget deh. Menurutku ya, kalau dia sudah punya semua itu, tapi dia masih tetap kalah, itu bego banget. Atau memang publiknya yang lebih pintar sebetulnya? Nah, itu harapan. Ya, jadi harapan kita adalah bahwa kita harus melawan joroknya kesewenang-wenangan, ya, abuse of power. Kalau dalam teori politik ini sudah masuk di dalam kategori abuse of power, dan itu tidak boleh. Thank you banyak Jo. Mudah-mudahan kita semua cukup smart lah ya untuk merespon kejorokan-kejorokan itu. Iya, itu harapan. Sip. Terima kasih sekali lagi. Thank you. Sobat Forum, demikian tadi obrolan saya dengan Jojo Rohi, mengutip Milan Kundera, perjalanan
atau perlawanan panjang manusia melawan kekuasaan sesungguhnya adalah perjuangan ingat melawan lupa. Melawan lupa. Mudah-mudahan kita selalu ingat untuk merespon kejorokan-kejorokan seperti yang tadi dibilang Jojo, situasi-situasi yang tidak kita inginkan sehingga kita sebagai bangsa terus menuju pendewasaan, menuju bangsa yang lebih baik dan lebih baik. Terima kasih, mudah-mudahan obrolan kali ini menginspirasi. Salam. Salam.